Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar tentang objek dan persoalan biologi atau objek dan permasalahan biologi. Nah, kita tahu bahwa objek biologi itu terdiri dari makhluk hidup, ya, dari monera, protista, jamur, tumbuhan, hewan. Ya, kalau dibagi menjadi beberapa kingdom itu bisa kita lihat menjadi 6 kingdom, ya. Bisa dari rantai animalia, fungi, protista, archaebacteria, dan eubacteria. Seperti itu. Kemudian objek biologi dilihat dari tingkat organisasi kehidupan. Itu dari yang paling kecil yaitu molekul, contohnya komponen penyusun DNA, molekul penyusun karbohidrat, protein dan lemak, kemudian molekul penyusun virus. Tingkat organisasi yang kedua yaitu sel, contohnya objek kajiannya berupa perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, kemudian teknologi cloning hewan, manusia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tingkat jaringan dan organ, contohnya struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan dan hewan, teknologi kultur jaringan dan transplantasi kulit dan organ pada manusia. Yang keempat, pada tingkat organisme, contohnya anatomi, fisiologi kata. Yang kelima, populasi, contohnya polimorfisme koloni dengan pembagian tugas pada rayap. Yang keenam, komunitas, itu ekosistem air tawar. Kemudian yang ketujuh, biosfer, bioma padang rumput dan gurun. Yaitu contoh objek kajiannya. Kemudian contoh persoalan biologi, contohnya pencemaran air, udara, tanah, suara, ya. Kalian nanti bisa cari contoh-contoh yang lain, misalnya di sini ada limbah, ya, pabrik, pemukiman, industri, pertanian, pertambangan. Ya, semua ini merupakan contoh persoalan biologi yang bisa kalian ambil, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian nanti bisa mencari contoh-contoh persoalan biologi yang lain yang ada di sekitar rumah, ya, itu. Kemudian mencegah hal, mengurangi konsumsi, memakai kembali barang-barang yang sudah dipakai, mendaur ulang, mengganti barang yang satu dengan barang yang lain yang lebih bermanfaat, ya. Jadi cara pencegahannya itu dengan cara bagaimana supaya pencemaran itu tidak terjadi, ya. Jadi ini nanti kalian bisa mengidentifikasi persoalan biologi apa yang ada di sekitar kalian, entah itu pencemaran, pertumbuhan, perilaku, ya, kalian bisa menemukan di sekitar kalian. Kemudian untuk langkah-langkah penyelesaian persoalan itu menggunakan metode ilmiah. Salah satu langkahnya yang pertama yaitu kalian harus bisa menemukan masalah. Nah, setelah menemukan masalah akan muncul pertanyaan. Nah, itu nanti dirumuskan menjadi rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Apa yang menyebabkan tumbuhan A lebih cepat tumbuh tinggi dibandingkan tumbuhan B, misalnya seperti itu, ya. Apakah limbah mempengaruhi pertumbuhan ikan di sungai, misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan rumusan masalah. Nah, ini tentunya muncul pertanyaan itu kan berdasarkan fakta di lapangan. Nah, fakta itu ditemukan dari kegiatan pengamatan kalian, sehingga kalian ini menemukan dulu, ya, baru muncul pertanyaan seperti itu. Nah, untuk merumuskan masalah ini kan tentunya kalian harus
konfirmasi ya, atau mencocokkan dengan teori-teori yang ada, sehingga kalian harus studi literatur atau baca-baca buku, kemudian baca hasil penelitian, kemudian tanya-tanya juga bisa seperti itu. Nah, sehingga langkah yang kedua mengumpulkan keterangan atau observasi. Langkah yang selanjutnya kemudian kalian sudah menemukan jawaban sementara. Jadi dari fakta yang ada, kemudian muncullah pertanyaan, kemudian kalian konfirmasi dengan cara mengobservasi langsung, kemudian bertanya, kemudian mengumpulkan dari teori-teori yang ada di buku atau dari hasil penelitian, maka kalian akan muncul jawaban sementara. Ini tentunya belum praktek ya, belum eksperimen. Apakah pupuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Nah, dari situ kalian tanya dengan Pak petani ya, tanaman cabai itu diberi pupuk apa saja. Oh, ternyata petani itu menjelaskan pupuk yang digunakan itu bermacam-macam, dan berdasarkan pengalaman petani, maka petani itu akan menggunakan pupuk jenis tertentu ya, karena ternyata pupuk itu bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, ini kalian baca buku lagi, baca literatur. Nah, ternyata memang pupuk tertentu atau misalnya pupuk organik itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, ini muncullah jawaban sementara ya, menarik kesimpulan atau yang dinamanya hipotesis. Jadi dari studi awal itu kalian akan membuat sebuah jawaban. Jawabannya berupa kalimat pernyataan. Jadi ingat ya, jadi kalau rumusan masalah tadi pertanyaan, tapi kalau hipotesis pernyataan. Kita lanjutkan. Selanjutnya kalian akan menguji hipotesis dengan eksperimen ya, dengan cara kalian melakukan eksperimen. Apa betul pupuk itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga kalian harus melakukan eksperimen. Langkah selanjutnya kalian mengorganisasi dan menganalisis data, kemudian yang terakhir kalian menarik kesimpulan. Selanjutnya, cara menemukan masalah tentunya kalian harus pengamatan dulu ya, kemudian menimbulkan pertanyaan yang ini nanti menjadi rumusan masalah ya. Apa penyebab tumbuhan layu? Apakah dikarenakan kurang penyiraman? Apakah kelebihan atau kekurangan pupuk? Ya, seperti itu. Selanjutnya menemukan masalah tadi dengan cara mengumpulkan keterangan lewat observasi atau juga studi pustaka. Cara merumuskan masalah, kalian menyatakan ada beberapa variabel atau lebih ya. Jadi rumusan masalah itu ada beberapa variabel atau lebih. Biasanya 2 variabel ya. Jadi variabel bebas dan variabel tergantung. Kemudian masalah tersebut dapat diuji dan dipecahkan. Kemudian masalah disusun dalam bentuk pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalahnya, apakah tanaman layu disebabkan karena kekurangan air? Ya, bisa. Apakah air mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Apakah pemupukan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Ya, seperti itu. Ini contoh-contoh pertanyaannya. Apakah ada hubungan antara ukuran stomata dengan kemampuan difusi osmosis? Ya, jadi berupa kalimat pertanyaan yang nanti jawaban itu ditemukan dalam proses eksperimen. Langkah selanjutnya kalian akan menentukan hipotesis. Ya, hipotesis itu dirumuskan dalam kalimat pernyataan yang positif, bukan kalimat tanya.
Kalimat yang digunakan itu singkat, padat, jelas, tetapi sudah menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis yang dirumuskan hendaknya dapat diuji. Kemudian untuk merancang dan melakukan penelitian, kalian langkahnya harus menentukan variabel, ya, variabel bebas, variabel yang menyebabkan perubahan. Contohnya misalnya cahaya, air, udara, suhu, itu akan mempengaruhi X misalnya, ya, variabel bebas. Kemudian variabel tergantung, itu variabel yang diakibatkan atau yang maksudnya itu yang akhirnya nanti berubah, ya, berubah karena siapa, karena apa misalnya, karena variabel bebas. Di sini saya akan berikan contoh. Variabel bebasnya tadi udara, pupuk, air. Nah, variabel tergantungnya berarti pertumbuhan misalnya. Berarti air atau pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan. Seperti itu. Ya, saya ulangi, variabel bebas yang menyebabkan perubahan. Contohnya misalnya air, pupuk, udara, atau suhu, seperti itu ya. Nah, itu menyebabkan apa yang berubah, yang menyebabkan pertumbuhannya berubah, misalnya seperti itu, ya. Kemudian variabel kontrol itu variabel yang mempengaruhi hasil eksperimen, tetapi dijaga agar tidak terpengaruh tanpa perlakuan. Jadi begini, saya ulangi ya. Kan tadi pertumbuhan itu dipengaruhi oleh banyak faktor, bisa air, suhu, pupuk, dan lain sebagainya. Nah, kita misalnya mau melakukan penelitian, fokus hanya pada air saja atau pupuk saja, kita ambil pupuk, sehingga air, suhu, yang lain itu merupakan variabel kontrol, dibuat kondisinya sama. Paham ya? Jadi walaupun yang mempengaruhi pertumbuhan itu banyak, tetapi kita kontrol ya supaya kondisinya sama, sehingga ya kita hanya fokus pada pupuk, ya, misalnya apakah pupuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman, itu rumusan masalahnya. Kemudian hipotesisnya pupuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga variabel kontrolnya nanti bisa air. Oh, kalau air itu nanti dibuat sama komposisinya, ya, volumenya sama, kemudian suhunya juga dibuat sama. Yang diperlakukan berbeda apa? Berarti pupuknya misalnya 10 gram, 15 gram, 20 gram. Jadi dibikin berbeda-beda perlakuannya, seperti itu. Selanjutnya kalian harus menentukan lokasi di mana penelitiannya, menentukan sampel penelitian, menentukan alat bahan, membuat cara kerja penelitian, dan melaksanakan penelitian. Nanti untuk penelitian ini bisa dilakukan secara project, ya, jadi berkelompok. Langkah selanjutnya setelah kalian melakukan penelitian, tentunya kalian harus melakukan pengambilan data, ya, jadi diamati, diorganisasi, dianalisis datanya, seperti itu. Jadi mengelompokkan informasi dan data, menafsirkan hasil pengolahan data, membuat kesimpulan, ya. Kemudian untuk struktur penulisan ilmiah ini hanya sebagai contoh, nanti kalian bisa explore contoh-contoh laporan ilmiah, ya. Paling tidak ada halaman judul, pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, ilustrasi atau diagram, ya. Kemudian ada pendahuluan, latar belakangnya apa, rumusan masalahnya apa, maksud dan tujuannya apa, manfaat penelitian. Kemudian kajian pustakanya, kajian teori, ada kajian dari hasil penelitian lain, kemudian rumusan hipotesis. Metode penelitian kalian tentukan variabelnya apa, ya, dan definisi operasional variabel. Misalnya tadi variabel bebas, variabel tergantung, itu pengertiannya apa. Kemudian rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen dan alat bahan, prosedur pelaksanaan penelitian,
rencana analisis dan jadwal penelitian. Yang keempat, data dan pembahasan. Silakan deskripsikan data, interpretasi data, uji hipotesis dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Jadi silakan nanti kalian harus melakukan diskusi kelompok. Kita akan bentuk kelompok. Setiap kelas nanti dibagi menjadi 7 kelompok, jadi masing-masing ada 5 anak. Nanti kalian bisa lakukan diskusi secara virtual ya. Jadi kalian bisa uji coba penelitian kecil di rumah seperti itu ya. Demikian penjelasan untuk materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.